saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya saudaraku, Shalom. Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 saudaraku ya. Dan saya memberi judul jangan berhutang ya, jangan berhutang. Ya, ini bukan bicara hutang ke bank atau hutang ke warung ya. Bukan itu saudara ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat 15 tertulis, mari kita membaca. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita sering tidak sadar bahwa kita sebenarnya masih diperbudak oleh dosa. Kita sering masih ada di dalam perbudakan dosa. Yang itu sering tidak kita sadari, saudara. Kalau orang Israel ketika mereka di Mesir, mereka diperbudak dengan pekerjaan berat. Ditangguhkan kepada mereka semua, saudara. Demi mendapatkan makanan dan penghidupan, di tanah Mesir mereka harus diperbudak. Siang dan malam mereka bekerja. Bahkan sampai tidak mendapatkan upah. Saudara, untuk mengabdi kepada Firaun. Taat kepada perintah Firaun, saudara. Sebab kalau tidak, mereka dihukum cambuk. Bahkan bisa dihukum gantung, dihukum mati. Demi mendapatkan penghidupan. Sementara mereka berani ekstrim bahkan melakukan seluruh kehidupan mereka untuk diperbudak, saudara. Tetapi kita tentu tidak lagi berbicara tentang perbudakan itu. Tetapi tanpa disadari, saudara, kita sebagai orang Kristen, kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya bukan berhutang kepada Tuhan yang telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi kita berhutang kepada daging ini. Kita berhutang kepada daging ini, saudara. Sehingga kita hidup bukan menurut roh, tapi kita hidup menurut daging. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Memang kita tidak melakukan pelanggaran moral umum. Ya, seperti mencuri, membunuh, berzina, merokok, tidak meneguk alkohol, tidak terjebak kepada narkoba, penipuan, saudaraku. Tapi tanpa sadar, saudaraku, belenggu-belenggu keinginan daging, ya saudara, itu seringkali masih memperbudak kita. Misalnya contoh-contoh ya saudara yang kita tidak sadari ini. Misalnya soal kemarahan. Ya. Tentu kita punya latar belakang masing-masing yang sangat buruk, saudara. Tentu tidak bisa diceritakan. Kemarahan, saudara. Kalau kita menuruti kemarahan kita, itu masih dikategorikan sebagai orang yang masih diperbudak oleh kemarahan itu. Apalagi sampai menyimpan dendam, benci. Itu tandanya kita masih diperbudak oleh kebencian itu. Kita menyimpan akar pahit, kita tidak mau mengampuni, kita masih diperbudak. Saudaraku, itu belenggu keinginan daging. Saudara, segala sesuatu yang
menyenangkan daging itu perbudakan. Itu perbudakan. Dan sering kali kita berhutang kepada daging kalau tidak menuruti itu. Kita berhutang kalau tidak memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Misalnya kalau kita, lihat kalau banyak orang kan ketagihan dengan misalnya drama Korea. Dia merasa berhutang kalau tidak mengikuti menonton drama Korea. Dia merasa berhutang kalau tidak nonton. Itu berhutang kepada daging. Bukan berhutang menurut roh, tapi berhutang kepada daging dan dia memuaskan itu, saudara. Iya. Tidak puas kalau tidak membalas orang melalui status, itu perbudakan. Itu perbudakan dosa itu, saudara. Dan itu yang kita lakukan. Kalau kita tidak membalas perbuatan orang kepada kita yang melukai kita, seolah-olah kita berhutang kepada daging. Dan kita menuruti keinginan daging. Kubalas dia, baik melalui status dan lain sebagainya. Itu tanpa disadari masih diperbudak. Kita tidak seperti orang Mesir yang diperbudakkan, orang Israel yang diperbudak di tanah Mesir. Tapi kita diperbudak oleh dosa-dosa itu yang disebut sebagai hamartia atau meleset, luncas, tidak tepat sasaran. Kita tidak melakukan pelanggaran moral umum seperti kebiasaan manusia, fasik, tapi kita tanpa sadari meleset di situ. Tidak disadari maksud saya. Kita meleset. Lihat bagaimana kelicikan kuasa kegelapan. Tapi herannya saudaraku, kita terbungkus dengan pelayanan rohani, kita masih bisa berkhotbah, tapi kita tidak bisa melihat meleset-meleset itu di dalam diri kita masing-masing. Wow. Jelas memang firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging. Tidak boleh menuruti keinginan daging. Orang kalau tidak mau pegang gadget, saudara, mau gila dia. Mau gila dia. Kalau nak mau berstatus, dia mau gila. Kalau nak mau lihat orang punya status, dia mau gila. Itu berutang kepada daging, berutang kepada mata jasmani. Bukan mata rohani, tapi berutang kepada mata jasmani. Bahaya itu, saudara. Kalau kita tidak dari sekarang strict dan memberi ruangan Tuhan memeriksa hati kita, sampai mati kita, saudara, tidak diubahkan Tuhan. Kita masih terbelenggu dengan semua hal itu. Kita merasa berutang kepada daging kalau belum punya rumah bagus. Kita berutang kepada daging kalau aku belum punya kedudukan ini. Itu hutang daging semua. Sama seperti Yudas. Dia sudah terlanjur berhutang 30 keping perak. Makanya saudara lihat. Dia lakukan apapun. Yang penting hutangnya bisa terlunasi. Dia serahkan Tuhan Yesus. Dia matikan itu. Dia tidak peduli. Karena sudah terlanjur berhutang. Kita juga mungkin saudara secara lahiriah kalau sudah terlanjur berhutang kepada orang, kita bisa ditarik seperti sapi, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, saudara. Karena berhutang uang, berhutang kebaikan kepada manusia. Bukan tidak boleh menerima itu. Tapi kalau sudah terlanjur berhutang kepada dunia, mau tidak mau kita harus bayar. Sebagai hamba Tuhan, tentu kita semua ini adalah hamba Tuhan. Tidak boleh berhutang kepada dunia. Tidak boleh berhutang kepada daging dan menuruti keinginan daging. Kamu akan mati. Saya disadarkan Tuhan itu, saudara. Tentu saya mendapatkan ini di ruangan doa. Dan Tuhan ingatkan Roma pasal 8 ayat 12 sampai 15 ini.
Jangan saudara berhutang kepada daging, tapi kita harus berhutang kepada Tuhan. Kita harus menuruti keinginan Tuhan, bukan keinginan daging. Menuruti keinginan roh, bukan keinginan daging. Saudara, ayo kita sama-sama terus berubah setiap hari. Bukan hanya saudara, juga saya sendiri. Ya, kita harus merdeka dari semua itu. Kita tidak boleh terbelenggu dengan keinginan daging apapun. Serius, ada orang yang tidak mau makan kalau tidak ada daging. Tidak mau makan kalau tidak ada makanan yang spesial. Itu orang berhutang gitu. Kenapa kita tidak ganti dengan kebenaran? Saya berhutang kalau saya tidak mendengar firman yang murni. Saya berhutang kalau saya tidak berdoa. Saya berhutang kalau tidak hidup suci. Saya berhutang kalau aku tidak hidup kudus. Saya berhutang kalau aku tidak bertemu dengan Tuhan. Itu baru. Jangan sampai saudara tanpa sadar, saudara terjebak kelihatan di lingkungan gereja, lingkungan pelayanan, tapi saudara berhutang di daging ini. Ngeri saudara. Ayo kita sama-sama terus berjuang berubah setiap hari ya. Dan bersedia dipimpin oleh roh Allah. Bukan roh perbudakan yang menguasai kita. Dan ini saudaraku menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.